Bab 110, Penetasan Telur. Ziyun menemukan batu roh iblis, tapi dia tidak tahu monster apa yang disegel, dan ikat pinggang Ninger menemukan gelang ruang waktu, yang sama dengan cincin ruang waktu Xiao Yu tetapi lebih kuat dari cincin Xiao Yu. Tapi Duan Jian tidak punya apa-apa, tapi dia mendapatkannya dalam kehampaan hitam. Api naga melunakkan tubuh naga hitamnya, yang setara dengan baju perang, tapi api naga ini telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian kekuatannya. Nili, apakah kita akan kembali ke Sekte Bulu Ilahi sekarang? Ninger bertanya pada Nili. Lagi pula, tidak ada yang tersisa di dunia linglong kecil. Yang lain juga memandang Nili. Saudari Yuyan dan aku mendapatkan 2 batu giok jiwa kuno di Heiksu. Dengan 2 batu giok jiwa ini, kita dapat meningkatkan peta ribuan mil sungai dan gunung, dan pot setan mimpi buruk. Nili mengeluarkannya dari peta pegunungan dan sungai ribuan mil. Akan jadi apa kedua harta ini? Jadi untuk saat ini, saya ingin memperkuat kedua harta ini. Juga, aku ingin menetaskan ketiga telur monster ini. Butuh waktu sekitar 7 hari untuk memulihkan kekuatan laut jiwaku. Aku tidak tahu apakah ada di antara kalian yang bisa membantuku menetaskannya. Ketika Lu Piao mendengar bahwa mereka diminta untuk menetaskan telur, Lu Piao berbalik, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Nili, aku masih ingin mempelajari bulu-bulu ini, jadi aku akan mempelajari manik-manik ini, kata Xiao Sue tiba-tiba. Duan Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya tidak tahu cara menetaskan telur. Nili menatap Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Yuyan. Wajah mereka sedikit memerah. Aku belum menetas, kata Ye Ziyun tiba-tiba. Tidak apa-apa, Saudari Yuyan akan melakukannya, dia bisa mengajarimu. Lu Piao mulai membayangkan bagaimana Dewi menetaskan telur dalam pikirannya, dan tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Tentu saja Xiao Sue tahu gambaran seperti apa yang ada di benak Lu Piao dan memberikan kekerasan pada Lu Piao. Nili menetaskan telur sebelumnya, menyuntikkan kekuatan hukum ke dalam telur. Yuyan dengan cepat menjelaskan. Dia juga ras manusia, bagaimana dia bisa menetaskan telur seperti ayam? Yuyan dengan cepat menghilangkan keraguan mereka. Jadi mungkin menetas hanya dengan menyuntikkan kekuatan hukum. Untungnya, itu berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mengapa kamu memiliki ekspresi aneh? Kata Nili sambil menyeringai. Bajingan Nili itu bahkan tidak menjelaskannya, jadi dia membiarkan kami mengerami telurnya. Kami pikir kami seperti ayam tua. Baiklah, mari masuk ke Wanlihesan Tudang dulu, di mana ada atmosfer surga yang kuat dan lebih mudah menetas. Setelah Nili dan kelompoknya masuk, mereka mulai menulis beberapa prasasti. Pertama, dia ingin melihat apa yang bisa menjadi pot iblis mimpi buruk setelah diperkuat. Ziyun, Ninger, dan Yuyan juga mulai sibuk. Qianying, Chang Yi, Xian Qian, dan Mu Si juga meningkat pesat. Tubuh Qianying juga pulih dengan baik setelah berendam di air mancur kehidupan, dan sosoknya lebih bulat dari sebelumnya. Mereka bisa dikatakan sangat bahagia di peta ribuan mil sungai dan gunung, meskipun mereka tidak bisa keluar, ada suasana surga yang kuat di sini, dan mereka tidak kesepian dengan begitu banyak orang yang menemani mereka. Nili mulai mengutak-atiknya, Ziyun, Henninger, dan Yuyan juga mulai menetaskan telur. Setelah setengah seperempat jam atau lebih, Jinbao, Jindan, yang telah tidur sepanjang waktu,
tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dengan angkuh berjalan menuju Nili dan yang lainnya. Ketika Jin Bao menghancurkan loteng Ye Ziyun sebelumnya, tingginya sudah sekitar 10 meter dan lebarnya, tapi sekarang tampaknya menjadi lebih luas. Cara berjalannya membuat orang ingin tertawa, dan butuh 3 langkah untuk jatuh. Namun, kekuatannya telah melampaui alam Wuzong dan memasuki alam ketiga. Jika Nili hanya memadukan roh iblis tanpa menggunakan harta lainnya, Nili tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat membunuhnya. Jin Bao gemetar dan berjalan menuju Ye Ziyun dan yang lainnya. Dia tidak sengaja jatuh lagi dan hendak memukul Ye Ziyun, tapi Jin Bao berdiri lagi. Ternyata sebuah pesona telah dipasang di sekitar mereka. Jin Bao menatap ketiga telur di dalamnya, telur biru, telur merah, dan telur perak. Jin Bao tidak tahu apa yang salah, dan dia mendekut, seolah sedang membicarakan sesuatu. Nili juga sedikit penasaran, memandang Jin Bao. Penampilannya membuat Nili sangat tertekan, karena tangisannya seperti menangis. Sulit untuk memahami apakah telur-telur ini adalah Campbell yang mengetahui telur-telur ini. Mungkin mereka adalah jenis yang sama dari Campbell. Nili berpikir sejenak dan mulai sibuk, toh, ia akan tahu kapan menetas. Setelah 1 jam, ketiga telur itu mulai pecah, dan suaranya sangat jernih. Lu Piao dan Xiao Sui belajar untuk waktu yang lama tetapi gagal mengetahui fungsi telur dan bulu di tangan mereka. Mendengar suara kulit telur pecah, dia juga melihat ke arah Ziyun dan yang lainnya. Melihat akan keluar, ketiga telur itu bergetar beberapa kali dan retakan pada telur itu menghilang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Ziyun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menggaruk-garuk kepala mereka. Mereka jelas baru saja akan menetas, jadi mengapa mereka kembali ke penampilan aslinya? Dan Jin Bao masih mendekut, seolah membicarakan sesuatu. Ye Ziyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah karena Jin Bao ingin menetaskan telur? Semua orang memandang Jin Bao. Jin Bao sepertinya mengerti, dan mengangguk dengan penuh semangat. Orang ini tampaknya semakin pintar dan pintar, seolah-olah dia bisa mengerti kata-kata mereka. Ziyun membuka penghalang. Jin Bao, seolah-olah dia telah kelaparan selama 10 hari, bergegas ke arahnya saat dia melihat makanan itu. Saya melihatnya dengan ringan mematuk ketiga telur itu beberapa kali dengan mulut kecilnya, dan kulit telur itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jin Bao menjulurkan lidahnya, menjilat telur beberapa kali, dan menelan 3 butir telur dalam sekali teguk. Semua orang tercengang, orang ini, dia tidak mungkin benar-benar lapar, jadi dia menelannya. Bukankah Jin Bao ingin menetaskan telur? Semua orang membeku di tempat, menatap Jin Bao. Jin Bao tampak sangat puas, cegukan, merayu beberapa kali dan kemudian tertidur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.